FPI dan PA212 terlalu kecil dan hina bagi PDIP untuk dilawan. Pakai jalur hukum saja. Bendera PDIP dibakar saat aksi demo oleh beberapa orang, membuat kader PDIP berang dan meminta kasus ini diusut serta pelakunya diproses hukum. PA212 mengaku tidak tahu menahu soal pembakaran bendera PDIP, yang artinya sama dengan ingin cuci tangan dan lari dari tanggung jawab. Sementara itu Novel Bakukmin menganggap reaksi PDIP menyikapi insiden pembakaran bendera adalah lebay. Justru menurut saya, yang lebih lebay adalah reaksi mereka menanggapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia, untuk siap siaga namun mengedepankan proses hukum terhadap kasus pembakaran bendera partai. Sekretaris Umum FPI Munarman menilai, kondisi saat ini sudah siaga bagi Aliansi Nasional Anti Komunis. Pasca kejadian pembakaran bendera PDIP, dia mengimbau kepada seluruh komponen anak NKRI termasuk pemuda, pemudi, dan seluruh laskar yang bernaung di setiap organisasi kemasyarakatan. Jangan pernah gentar dan ragu merespons perkembangan indikasi bangkitnya komunis gaya baru, yang akan membahayakan keselamatan bangsa Indonesia. Maka kami menginstruksikan untuk mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk ganyang komunis, kata Munarman. Banyak gaya, kayak mau pergi perang aja pakai siaga 1, pulangkan Rizik aja gak sanggup, yakin berani lawan partai sebesar PDIP? Saya juga melihat satu hal dari kejadian ini, kelompok penjual agama ini mulai mengganti identitas. Dulu mereka berpenampilan agamis, dan menjual agama ke dalam isu-isu politik. Sekarang mereka mulai melabelkan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI. Mendadak mereka jadi cinta NKRI dan bela Pancasila. Mereka mulai mengurangi bumbu agama, mungkin karena sudah tidak laku. Bumbu PKI ditambahkan. Karena inilah yang sedang mereka gencarkan. Mereka ibarat bunglon yang sedang beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan, yaitu topeng asli mereka. Meski mereka ini mau bela agama, bela Pancasila, bela NKRI, tetap saja mereka ini adalah biang kegaduhan di negara ini. Jika waktunya tepat, mereka akan menampakkan sifat aslinya. Impian mereka itu khilafah, kan? Apapun akan digencarkan meski harus pura-pura menjadi anak baik dan patuh. Bermuka tembok demi mencapai ambisinya. Kita kembali ke insiden pembakaran bendera PDIP. Inilah bedanya PDIP dengan kelompok gaduh ini. PDIP mengedepankan jalur hukum dan siap siaga, tapi kelompok langsung terpancing dan seolah mau ngajak duel. Mereka memang cuma pintar pakai otot, bukan pakai otak. Buktinya jelas. Mereka dikit-dikit demo, jarang memakai jalur konstitusi dalam menolak sebuah kebijakan atau RUU. Mereka lebay tapi menuding pihak lain lebih lebay. PDIP pasti tidak akan mudah terpancing dengan isu ini. Bisa jadi mereka memang sengaja memancing emosi PDIP agar bergerak dan melakukan perlawanan. Mereka cuma pion yang banyak gaya tapi pengecut. Menang lawan mereka pun tidak ada gunanya karena dalang utama tidak akan tersentuh. PDIP ini sangat besar, jumlah kader dan simpatisan tersebar di seluruh pelosok negeri. Kalau semuanya turun dan melawan, mereka bisa dibereskan dalam sekejap. Ibarat banteng menginjak kadal, kadalnya pipi jadi kadal penyet. Mereka terlalu kecil bagi PDIP. Tidak selevel.
Ibarat ikan salmon takkan mau meladeni ikan teri busuk. Ibarat orang dewasa memukul bocah ingusan, yang ngomong huruf R aja masih belum bisa. PDIP tidak mungkin mengorbankan kehormatan partai dengan meladeni tantangan mereka. Biarlah mereka teriak mirip orang kesurupan. Mereka tidak pantas diladeni dengan otot. Mereka terlalu bodoh sehingga cukup diladeni dengan opini dan adu argumen saja. Kenapa? Mereka ini kan pasukan sumbu pendek. Yang digesek sedikit saja langsung menyala emosinya dan meledak. Dihina, mereka akan ngamuk parah dan memaki balik dengan meneriaki PKI. Kelompok model begini tidak bisa diladeni pakai otot. Cukup dengan sedikit otak, mereka bakal stres dan kehilangan kewarasan. Tapi saya dukung PDIP tempuh jalur hukum dan menciduk pelakunya. Biarin aja mereka teriak pemerintah zalim dan represif. Senang rasanya melihat mereka merengek tapi tidak dipedulikan. Itu sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Begitulah kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.